malam dimanapun Anda berada, baik yang di rumah ataupun yang di pendopo. Malam ini kita jumpa lagi di kesempatan yang baik di Hari Uposata di program Tanya Jawab Q&A yang diadakan oleh KSN. Sebelum memulai, mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita Sang Buddha dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yokapakoti hipi apameyang kalangkaronto atidukarani kedang gato lokahitayanato. Namo mahakarunika satasa. Kepadanya Sang Bagawa yang selama berkalpa-kalpa tak terhingga telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat sukar dan yang telah bersusah payah demi kesejahteraan dunia. Sembah sujud kepada Dia yang sangat welas asih itu. Asam Budam Budani Wese, Asam Budam Budani Sewitam Yam, Bawa Bawang Gacati Jiwa Loko. Namo Awijadi Awijadi Kilesa Jala Widam Sino Mawarasa Dasa. Kepada dunia makhluk hidup yang dalam keadaan belum tercerahkan dan belum tersentuh oleh para Buddha, terus mengembara dalam proses menjadi dan tidak menjadi. Sembah sujud kepada Dhamma yang mulia itu, penghancur jaring ketidaktahuan dan noda-noda batin lainnya. Gune hiyo sila samadipanya wimuti nyana pabuti hiyuto ketang jananang kusalati kanang tamaria sanggam sirasa namami. Aku menundukkan kepala kepada Sangga mulia yang dipenuhi dengan kebajikan seperti kemoralan, konsentrasi, kebijaksanaan, pembebasan, serta pengetahuan dan penglihatan tentang pembebasan, dan yang merupakan ladang jasa bagi mereka yang mencari kebajikan. Icewa manca Icewa mancantana masaneyam nama samano ratana tayam yam punya bisandam wipulang aladam tasa nubawena hatantarayo. Dengan demikian, setelah bersujud kepada Tiratana yang paling layak untuk dihormati, aku memperoleh aliran jasa yang luas, dan segala rintangan pun disingkirkan oleh kekuatannya. Sadu, sadu, sadu. Oke, ya selamat malam, Sukihotu, salam meta buat Anda semua. Ya, malam ini ya sekali lagi kita berjumpa di sesi Q&A yang akan Bante mulai dengan Owada, ceramah singkat lah dari Bante. Apalagi ini hari Uposata ya. Hari Uposata, Dhamma Sawanang, Eta Manggala Mutamang, Dhamma Sakaca, Eta Manggala Mutamang. Ya, membahas Dhamma
dan membabarkan dhamma, membahas dhamma atau mendengarkan dhamma dan membabarkan dhamma itu adalah berkah, ya suatu berkah. Dan kali ini juga akan Bante ambil temanya dari Manggala Sutta tentang berkah. Ya, Bante ambil dari bait yang pertama yang mungkin Anda juga sudah kenal, sudah tahu maknanya. Asewana ca balanang pandita nanca sewana puja ca pujaneanang etamanggala mutamam. Ya, ini salah satu syair yang juga terkenal, yang Anda juga sudah pakai dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa menerjemahkan ini. Asewana cabalan. Tidak bergaul dengan orang dungu atau orang bodoh, bergaul dengan orang bijaksana dan menghormati mereka yang patut dihormati. Inilah berkah utama. Dikatakan seperti itu. Nah, nanti akan jelaskan kata perkatanya maknanya secara singkat. Asewana. Asewana ini artinya tidak bergaul, tidak mendekati, dan tidak mengikuti. Ya berasal dari kata sewa. Sewa itu pelayanan atau asosiasi. Jadi asewana ini berarti menghindari hubungan yang membawa pengaruh negatif. Asewana. Ya. Lalu balanang. Ca itu dan. Ya. Ca itu artinya dan. Nah, balanang orang dungu atau orang bodoh. Di sini artinya bukan hanya bodoh secara intelektual, tetapi lebih kepada kebodohan batin atau moha. Ya, orang yang salah arah dalam moral dan pandangan. Bala. Lalu pandita nanca. Ini orang bijaksana, pandita. Ya, pandita berarti orang yang penuh kebijaksanaan, yang berpengetahuan benar. Pandita berperilaku benar dan memiliki pandangan benar, samaditi. Ya, itu dibilang pandita. Sewana berarti yang tadi kan asewana. Sewana di sini berarti pergaulan, mendekati atau menghampiri. Ya, jadi mengandung makna berasosiasi, berguru, atau berinteraksi. Itu arti dari sewana. Puja, yaitu penghormatan, pemujaan. Yang merupakan bentuk ekspresi penghargaan melalui ucapan, sikap, atau perbuatan. Nah, di sini puja ini bukan cuma sekedar ritual ya, tapi bagaimana bentuk ekspresi penghargaan melalui ucapan, sikap, atau perbuatan puja ini. Lalu puja neanang, puja ca puja neanang, mereka yang patut dihormati. Ini adalah orang-orang yang memiliki kebajikan, orang-orang yang memiliki kebijaksanaan, dan telah menempuh jalan benar. Ya, bisa para guru, orang tua, para biku, dan makhluk suci atau Arya. Ya. Lalu etam manggala mutamang. Inilah berkah utama. Manggala berarti keberkahan, kemujuran sejati, bukan sekedar keberuntungan ya.
bukan sekedar keberuntungan duniawi saja, kata Manggala ini. Utama artinya eh, yang tertinggi atau paling mulia. Ya, itu makna dari kata per kata dari Asewana ca balanang pandita nanca sewana singkat, secara singkat saja. Oke. Nah, eh, dalam Manggala Sutta ini Buddha menjelaskan tentang 38 berkah tertinggi atau manggala, yang mana kalau kita laksanakan ini, kita akan memperoleh berkah, kita akan mendapatkan berkah. Jadi berkah itu bukan kemana-kemana, bukan ya ke tempat-tempat keramat atau bagaimana, bukan. Tapi dengan menjalankan 38 berkah ini yang dalam Manggala Sutta, kita akan memperoleh berkah itu sendiri. Nah, bait pertama itu adalah bait ini yang tadi Bante sebutkan, itu adalah berkah pertama yang menjadi pondasi bagi semua berkah berikutnya. Ya, artinya langkah pertama menuju kehidupan yang benar-benar bahagia dan bermakna adalah memilih dengan bijak siapa yang kita dekati dan kita hormati. Ya, artinya nggak salah pergaulan, nggak salah komunitas. Untung Anda ada di komunitas praktisi meditasi. Nah, ya, Kamatana Samutapaka Nikaya. Oke, Manggala atau keberuntungan, kemujuran. Nah, di sini Bante kupas kata Manggala lebih jauh, ya, biar lebih paham definisi Manggala. Ini merujuk pada hal yang menganugerahkan kekuatan atau idi untuk memenuhi harapan dan kemajuan atau pertumbuhan wudi bagi makhluk hidup, ya, sebagaimana dinyatakan dalam kalimat Pali, Manggalanti Mahanti Imehi Satati Manggalani. Itu artinya mereka disebut Manggala karena mereka membuat makhluk hidup menjadi agung. Ada beberapa aspek Manggala ini sendiri. Dalam bahasa Palinya, Idi Karana. Idi Karana yang pertama. Itu disebut Manggala karena merupakan sebab dari kekuatan yang bermanfaat dan pemenuhan Idi Karana. Yang kedua, Wudi Karana disebut Manggala karena merupakan sebab dari pertumbuhan dan kemajuan. Wudi Karana. Yang ketiga, Saba Sampati Karana disebut Manggala karena merupakan sebab dari segala pencapaian. Ya, jadi ada tiga ini karena sebab dari kekuatan yang bermanfaat dan pemenuhan. Yang kedua, wudi karena sebab dari pertumbuhan dan kemajuan. Yang ketiga, sabak sampati karena merupakan sebab dari segala pencapaian. Nah, ini tiga aspek dari Manggala itu sendiri. Lalu ada tiga jenis berkah secara umum atau yang dibilang konvensional. Ya, yang pertama Dita Manggala. Dita Manggala. Di sini dibilang keyakinan bahwa melihat objek visual tertentu yang menyenangkan
dan dianggap membawa keberuntungan oleh mayoritas orang dapat mendatangkan nasib baik. Ini merujuk pada penerimaan terhadap penglihatan bentuk-bentuk yang dianggap mujur sebagai berkah. Nah, ini kalau ngelihat tanda-tanda baik, oh untung-untung hoki nih, lihat ini gitu. Ya, Bante ada juga nih pengalaman. Dia cerita si umat, dia kalau naik pesawat ngelihat biku, oh aman-aman, ada Bante di pesawat. Nah itu, jadi melihat pertanda yang menyenangkan dibilang hoki gitu. Ya, misalnya oh nasib baik, kayak gitu ya. Ada Bante di pesawat aman-aman, jadi dia lebih tenang. Nah itu dibilang Dita Manggala. Artinya keyakinan bahwa melihat objek visual tertentu yang menyenangkan dan dianggap sebagai membawa keberuntungan oleh mayoritas orang dapat mendatangkan nasib baik. Ini merujuk pada penerimaan terhadap penglihatan bentuk-bentuk yang dianggap mujur sebagai berkah. Ya. Lalu kedua, Sutta Manggala. Sutta Manggala di sini keyakinan bahwa mendengar suara-suara tertentu yang menyenangkan dan dianggap membawa keberuntungan oleh mayoritas yang dapat mendatangkan nasib baik. Ini merujuk pada penerimaan terhadap pendengaran suara-suara yang dianggap mujur sebagai berkah. Nah, ini dari suara, dari suara. Ya, orang kadang menghubung-hubungkan gitu ya. Ngelihat "Mbak, ini hoki, ngeliat ini enggak hoki. Nah, dengar ini hoki, dengar ini enggak hoki gitu. Nah, itu Dita Manggala. Lalu Muta Manggala. Keyakinan bahwa mengalami sensasi tertentu yang menyenangkan dan dianggap membawa keberuntungan oleh mayoritas orang dapat mendatangkan nasib baik. Ya, ini merujuk pada penerimaan terhadap pengalaman, bau, rasa, dan sensasi sentuhan yang dianggap mujur sebagai berkah. Nah, kalau bau melati, oh ini ada Dewi misalnya, atau bukan ada Kunti gitu ya. Beda lagi ya. Bau sampah, oh ini ada apa gitu kan, misalnya gitu. Cuma dari bau-bau nih. Nah itu di dalam masyarakat ya. Nah ini dalam Pali disebutkan ada tiga jadinya. Dita Manggala melihat penampakan-penampakan visual. Di Suta Manggala melihat pendengaran, mendengar sesuatu. Yang Muta Manggala sesuatu yang dirasa, bau, rasa, dan sensasi. Bulu begidik, istilahnya merinding, ya bisa takut, bisa happy gitu kan. Nah itu Muta Manggala. Oke. Lalu berikutnya, sotanang atau kesejahteraan atau kesuksesan itu memiliki dua aspek, yaitu dita damika ata atau manfaat dalam kehidupan sekarang ini. Yang kedua, sampara, samparayika ata, ya, manfaat dalam kehidupan masa depan. Itu aspek sotanang, kesejahteraan atau kesuksesan. Lalu aspek utama, etamang mutamang, ya, utama, ini ada kata kalimat palinya utama. Tertinggi atau terunggul, memiliki dua kualitas. Yang pertama, sabaloka hitawaha, membawa manfaat bagi semua dunia. Yang kedua, sabaloka sukawaha, membawa kebahagiaan bagi semua dunia. Suka, hita, nah, membawa manfaat bagi semua dunia dan membawa kebahagiaan bagi semua dunia. Yaitu kira-kira apa namanya penjelasan tentang manggala itu sendiri, definisinya ya kurang lebih lah. Ini yang Bante bisa terjemahkan ya arti dari manggala. Sebenarnya masih banyak apa pendekatan-pendekatan sudut pandang tentang manggala itu sendiri. Oke, Bante masuk Asewana Cak Balanang, tidak bergaul dengan orang bodoh. Mungkin kesempatan ini Bante hanya bisa menjelaskan yang tentang bala orang bodoh itu sendiri bagaimana.
karena penjelasannya juga cukup banyak. Ya. Oke, mengapa hal ini diajarkan pertama kali? Nah, dikatakan bahwa keyakinan pada pertanda palsu atau dita manggala yang dilihat melalui mata muncul dari pergaulan dengan orang bodoh. Buddha mengajarkan ini pertama kali untuk menunjukkan bahayanya bergaul dengan mereka yang merusak kesejahteraan masa kini dan masa depan. Gitu. Definisi bala atau orang bodoh itu yaitu seseorang yang hanya hidup dengan bernapas. Lalu kedua, seseorang yang hidup tanpa kebijaksanaan. Yang ketiga, seseorang yang hidup dengan kelakuan buruk melalui tubuh, ucapan, dan juga pikiran. Ini dibilang bala, orang bodoh. Seperti dikatakan petapa Agidata, orang bodoh yang membawa kehancuran kepada diri mereka sendiri dan juga mereka yang mengikuti ajaran mereka. Gitu. Nah, repotnya kalau ketemu misalnya guru yang bodoh, itu membawa pengaruh bagi pengikutnya juga jadi bisa hancur. Dikatakan seperti itu. Pandangannya yang keliru. Nah, Buddha mengajarkan bahwa semua bahaya, baya, bencana, upak dawa, kemalangan, upak saga berasal dari pergaulan dengan orang bodoh. Bala itu sendiri. Nah, bagaikan daun yang membungkus ikan busuk akan ikut berbau, pergaulan dengan orang bodoh mengakibatkan reputasi buruk. Ya, makanya kita harus lihat pergaulan juga. Ya, kalau kita memang merasa kurang, kita harus mendekat kepada orang bijak minimal. Ya, harus mendekatkan diri gitu. Oke. Dalam Anguttara Nikaya dikatakan jenis-jenis orang bodoh. Yang pertama, Anguttara Nikaya 1, Sutta nomor 59. Dikatakan seseorang yang tidak melihat kesalahan sendiri sebagai suatu kesalahan. Yang kedua, seseorang yang tidak menerima dengan baik pengakuan kesalahan orang lain. Ya, artinya dia merasa paling benar kalau terus yang kedua, kalau ada orang yang ngaku salah, dia nggak bisa terima. Ya, dia nggak bisa terima. Mungkin dia, ini mah pura-pura atau bagaimana gitu. Ya, ya seseorang yang tidak menerima dengan baik pengakuan kesalahan orang lain. Di suta yang lain, masih di Anguttara Nikaya 1, suta nomor 82, dikatakan seseorang yang mengambil beban yang belum datang kepada mereka. Dan yang kedua, seseorang yang tidak mengambil beban yang telah datang kepada mereka. Itu jenis ya definisi bala yang lain. Maksudnya, sebagai contoh seperti ini. Misalnya ada biku senior yang tidak melaksanakan tugas-tugas sangga, ya, eh, tapi tidak mengizinkan orang lain untuk melakukannya. Dia udah nggak ngerjain, orang lain nggak boleh ngerjain. Ya, ya, itu adalah contoh dari tidak mengambil beban yang sesuai.
Misalnya dia nggak percaya, dia nggak bisa ngerjain, tapi nggak percaya orang ngerjain. Kalau ada orang yang mau ngerjain gitu. Jadi dibilang seseorang yang mengambil beban yang tidak mengizinkan orang lain melakukan ada tidak mengambil beban yang sesuai. Oke. Lalu yang kedua, mereka yang ikut campur dalam urusan yang tidak ditugaskan kepada mereka merupakan contoh mengambil beban yang tidak sesuai. Seorang yang mengambil beban yang tidak sesuai. Mereka ikut campur dalam urusan yang tidak ditugaskan kepada mereka. Merupakan contoh mengambil beban yang tidak sesuai. Ya, ini dikatakan dalam Anguttara Nikaya ini adalah salah satu karakter orang bodoh. Seorang yang mengambil beban yang belum datang kepada mereka, seorang yang tidak mengambil beban yang telah datang kepada mereka. Ya, gitu. Oke. Lalu eh, dikatakan dalam Dhammapada, yo balo manyati balyam pandito wapi tenaso balo cak panditamani sawe baloti wucati. Seorang bodoh yang tahu dirinya bodoh, dalam hal itu ia adalah bijaksana. Tetapi seorang bodoh yang menganggap dirinya bijaksana, itulah yang disebut orang bodoh sesungguhnya. Ya, kayaknya orang bodoh dengan keliru menganggap dirinya itu sebagai bahusuto, bahusuta. Artinya seorang yang sangat terpelajar. Menganggap dirinya itu paling pinter, seorang yang sangat terpelajar. Juga seorang bodoh keliru menganggap diri sebagai dhamma katika atau seorang pengajar dhamma. Yang ketiga, dia akan keliru menganggap diri sebagai winaya daro, seorang yang menguasai winaya. Yang keempat, dutangga daro, seorang yang menjalankan praktek pertapaan, yaitu tangga. Nah, ini adalah salah satu orang-orang cara-cara orang bodoh untuk menilai dirinya. Menganggap yang paling terpelajar, menganggap sebagai seorang pengajar dhamma, seorang yang menguasai winaya, dan seorang yang menjalankan praktek pertapaan. Nah, orang bodoh akan keliru menganggap dirinya sebagai seperti yang tadi disebutkan oleh Bante. Oke, berikutnya, Yawa Dewa Anataya Nyatang Balasa Jayati. Hanti balasa sukam sam muda masa wipatayam. Yang artinya, pengetahuan yang diperoleh seorang bodoh hanya membawa celaka baginya. Ia menghancurkan keberuntungannya dan membelah kepalanya. Artinya, ini akan menghancurkan kebijaksanaannya. Yang maksudnya, empat hal yang membawa celaka bagi orang bodoh. Artinya ada empat hal di sini. Yang pertama, sipa, keterampilan atau pengetahuan. Kalau orang bodoh punya pengetahuan, bisa repot. Artinya orang yang tidak bijaksana bisa kacau. Dia menganggap dirinya paling jago, bisa dibilang, ya, paling pintar gitu. Kalau punya keterampilan, punya kemampuan, paling unggul. Oke, lalu isaria, otoritas atau kekuasaan. Ya, kalau orang bodoh punya otoritas, dia akan sewenang-wenang, dia akan coba untuk mendominasi. Ya, dia akan coba untuk atur semua, dia akan coba untuk tekan semua karena saya berkuasa gitu. Nah, isaria.
ya kan? Lalu biasa pengikut atau ketenaran. Kalau istilahnya seorang yang bodoh punya banyak pengikut, dia bisa melarang pengikutnya untuk tidak mengikuti yang lain. Dia akan melarang murid-muridnya untuk tidak belajar dengan guru yang lain. Dia akan istilahnya melarang istilahnya pengikutnya untuk tidak pergi ke tempat lain, akan membatasi, akan istilahnya terus mencoba untuk ya hanya ke saya saja. Kalau tidak akan saya keluarkan. Nah itu kalau orang bodoh punya banyak pengikut iasa dikatakan. Lalu yang keempat, sampati, pencapaian lainnya. Ketika dia mengagung-agungkan pencapaiannya, dia akan bisa melakukan apa saja untuk menekan yang lain. Saya lebih tinggi pencapaian saya. Hati-hati, nanti kualat sama saya gitu. Kalau nggak layanin saya, kalau nggak ikut apa kata saya gitu. Karena pencapaiannya gitu. Ya, ya. Bisa dia misalnya melakukan hal-hal untuk menekan yang lain. Supaya kena mental yang lain istilahnya. Ya kan dibilang sampati, pencapaian lainnya. Nah, keempat hal ini mengarah pada kehancuran kualitas-kualitas bermanfaat pada orang bodoh yang menyalahgunakannya. Ya, makanya punya sesuatu pun juga bisa jadi bahaya bagi yang menyalahgunakannya, bagi orang-orang bodoh yang tidak siap secara mental. Ya enggak, pencapaian, pengikut, pengetahuan, kekuasaan itu malah bisa jadi bahaya ketika tidak bisa istilahnya menggunakannya. Makanya ya kalau istilah di kita nih ada ilmu padi gitu kan. Semakin berisi semakin merunduk karena beratnya itu dia makin, nah artinya kan dia lebih paham karena isinya itu dia semakin merendah. Nah gitu kan, bukan malah makin berisi semakin sombong atau sewenang-wenang, istilahnya seperti itu. Ada istilahnya. Ya, karena balik lagi ketika kita tidak siap mental, maka ya keempat hal ini akan membawa celaka bagi orang bodoh yang tidak dapat memanfaatkannya atau yang menyalahgunakan potensinya. Ya, dikatakan seperti itu. Ini dalam di Dhammapada 72. Lalu berikutnya, asantang bawana meceya purekaranca bikusu awasesu asariyang puja para kulesica. Ini pun berlaku untuk para biku. Ya, dikatakan seorang biku yang tidak bijaksana menginginkan pujian di antara biku lain untuk kualitas yang tidak ia miliki, ingin dikelilingi dan diikuti sebagai pemimpin oleh para biku lain, ingin memiliki wewenang atas tempat-tempat tinggal dan tempat tidur di wihara, dan ingin menerima persembahan atau empat kebutuhan pokok dari para pendukung umat yang bukan kerabat. Ya, dalam sangga pun ada orang-orang yang seperti ini, seperti persaingan, yang nggak mau kalah. Yang ini dipuji, saya pun mau dipuji, kan sama-sama biku.
Ya, yang tapi bagi mereka yang tidak bijaksana, ya ada case di zaman Buddha, banyak umat rumah tangga atau yang lain carinya cuma Bante Moggallana, Bante Sariputta, Bante Kassapa, Bante Ananda, yang dicari murid-murid besarnya Buddha, yang murid-murid yang gak ternamanya. Mereka komplain kalau ada yang tanya, mana Bante Kassapa? Oh, kamu cari Bante Kassapa, sana saya nggak tahu. Gitu. Ya, cari aja sendiri. Ya, itu pun terjadi. Jadi, biku-biku yang tidak, apa namanya, tidak ada paraminya, bisa bilang paraminya kurang, ya, mereka jadi cemburu, ya kan? Seperti itu. Ya, mungkin saja dikit-dikit pantai kondanya lagi, dikit-dikit pantai kondanya lagi. Pantai kon, kapan sayanya ini gitu? Bisa saja, ya kan? Jadi yang lain pada, wow, pantai kondanya begini-begini, nah, itu terus saja. Jadi ada kecemburuan, ya, kira-kira seperti itu, ya. Eh, menginginkan pujian, emang Bante Kondanya aja yang bisa, saya juga bisa. Misalnya gitu kan. Nah itu, ya kan di situ. Menginginkan pujian di antara biku lain untuk kualitas yang tidak ia miliki. Ingin dikelilingi dan diikuti sebagai pemimpin oleh para biku. Nah, dia mau dianggap sebagai yang berkuasa. Ya, mungkin yang paling senior gitu, mungkin dalam komunitasnya, jadi semua harus didengarkan. Apa kata dia dianggap sebagai perintah gitu. Pokoknya kalau saya kata ini harus ikut semuanya top down gitu. Hierarki dikatakan seperti itu. Jadi perintah. Jadi dia mau ngatur-ngatur biku misalnya. Bisa saja, ya kan? Ingin dikelilingi diikuti sebagai pemimpin oleh para biku. Makanya di sini macan nggak bisa di dua macan tinggal di satu gunung. Nah, istilahnya bisa berantem gitu. Nah, bisa dibilang ya. Ini pun terjadi di kalangan para biku, ya, ketika ada terkesan seperti persaingan. Ya, Buddha mengatakan ini dalam Dhammapada 73. Ya. Terus juga ingin memiliki wewenang atas tempat-tempat tinggal dan tempat tidur di wihara. Gitu. Dia semuanya mau diatur. Nggak suka kalau misalnya ini pengaturan seperti ini. Ya, saya yang paling senior, saya yang paling tahu. Nggak boleh mengatur seperti ini, melanggar winaya misalnya. Karena nggak suka. Kenapa nggak diskusi sama saya? Ya, kamu tinggal di sana, kamu tinggal di sini. Saya yang berkuasa. Ya, dan ingin menerima persembahan atau tempat kebutuhan pokok dari para pendukung umat yang bukan kerabat. Selalu ingin didahulukan, ingin dilibatkan. Ya bisa saja. Sekali lagi, Buddha memberikan contoh ini. Nah, biku yang bodoh itu menginginkan dipuji untuk kualitas yang tidak mereka miliki, memiliki kewenangan atas biku lain, dan memiliki kendali atas tempat-tempat tinggal di wihara, menerima persembahan dari umat yang bukan kerabat, gitu. Jadi seperti ada persaingan di antara para samana pun bagi mereka yang tidak bijaksana. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi mau umat awam ataupun para samana bagi mereka yang tidak bijak, ya pola ini pun ada. Ya, ini juga sudah terjadi di zaman Buddha. Jadi jangan heran ketika ada biku yang nggak akur dengan yang lain, ya. Jangan kok bantenya nggak harmonis gitu.
Ya, jangan jangan gimana aja nih. Oh, harus pelajari situasinya dengan baik gitu. Kenapa? Kenapa gitu kan? Jadinya perhatikan. Oh, akan mengerti posisinya. Artinya harusnya sih kan biku harus begini. Nah, nggak bisa juga. Kalau dilihat secara detailnya, ya Anda akan mengerti posisinya bagaimana. Ya, jadi ya makanya ketika para sangganya masih harmonis, samagi berkah sebenarnya, powernya banyak. Berkah untuk bisa latihan dengan baik. Nah, dikatakan seperti itu. Samagi taposuko. Nah, oke. Lalu asanta guna dikatakan yang para biku yang tadi, asanta guna atau kebajikan yang tidak ada. Di sini dikatakan kebajikan yang tidak ada itu maksudnya contohnya asado, kurang keyakinan, tetapi ingin dilihat sebagai yang berkeyakinan. Dusilo, kurang moral, tetapi ingin dilihat sebagai yang bermoral. Apasuto, kurang pembelajaran, tetapi ingin dilihat sebagai yang berpengetahuan. Apa apa wiwito, tidak mencari keterasingan, tetapi ingin dilihat sebagai yang berdiam dalam kesunyian. Gitu. Nah ini kelihatannya asal apa namanya habis makan langsung masuk kamar, habis makan masuk kamar nggak mau ketemu umat misalnya gitu. Nggak taunya di kamarnya main handphone, di kamarnya mungkin saja ya sibuk sendiri gitu. Terkesan nggak mau bergaul tapi di kamar aktivitasnya rame gitu, nggak kelihatan. Nah itu yang dibilang seperti ini. Tidak mencari keterasingan, tetapi ingin dilihat sebagai yang berdiam dalam kesunyian. Gitu. Kusito, malas, tetapi ingin dilihat sebagai yang bersemangat. Ya, anupati, anupati tak sati. Kurang perhatian penuh, tetapi ingin dilihat sebagai yang penuh perhatian. Asamahito, kurang konsentrasi, tetapi ingin dilihat sebagai yang memiliki samadhi. Dupanyo, kurang kebijaksanaan pandangan terang, tetapi ingin dilihat sebagai yang memiliki kebijaksanaan vipassana. Ya, akinasawo, belum melenyapkan kekotoran batin, tetapi ingin dilihat sebagai yang telah melenyapkannya. Nah, berusaha untuk mendapatkan keuntungan materi dengan mengaku-ngaku secara palsu memiliki kebajikan yang tidak ada ini disebut papicata atau keinginan jahat. Ya, ada pola ini, ada kualitas ini. Bisa saja biku-biku atau siapapun lah ingin terlihat hebat. Dia tahu teori Vipassana, dia jelaskan Vipassana sedetail mungkin. Biar terlihat hebat, padahal dia belum mengalaminya. Gitu. Ya kan orang, wih, penjelasannya mantap ini. Gitu. Ya kan? Yang tadi juga Bante bilang, di depan umat jaim mindful. Begitu masuk kamar, aduh, lega. Langsung jubahnya dilempar ke sana. Misalnya gitu ya. Ya, ya. Di depan umat jalannya pelan-pelan di dalam kamar, wah lari-larian mungkin. Ya, ya seperti itu. Giran ke itu misalnya ke toilet udah kebelet, dia lari, dia ngibrit istilahnya. Nah, mungkin saja ya itu ada. Jadi di depan lain, di belakang lain. Nah, ini adalah kualitas yang tidak dipunyai, tapi dia mau dianggap punya. Nah, dikatakan seperti itu. Ya, oke. Berikutnya bala. Bala di sini juga
Seseorang yang tidak mampu mengembangkan wipasana atau meditasi pandangan terang, yang bisa mengembangkan maga, pala, dan seterusnya. Itu juga dikatakan sebagai bala. Ya. Nah, bagaimana menghindari orang bodoh atau bala? Ya, ini dikatakan balang napasena sune naca balena sangwase bale nala pasa lapang nakare naca roceye. Semoga aku tidak melihat, mendengar, atau bergaul dengan orang bodoh. Semoga aku tidak terlibat percakapan atau perdebatan dengan orang bodoh. Semoga aku tidak mengembangkan kesukaan atau keterikatan terhadap orang bodoh. Nah, ini salah satu tekadnya bodhisatta, ya, untuk selama di samsara memenuhi paraminya, dia nggak ketemu dengan orang-orang bodoh atau nggak dibuat susah dengan orang-orang bodoh, ya, salah satu tekadnya ini. Nah, lalu Bante Kasapa ditanya juga, kinu te akarang balo wada kasapa karanang kena kasapa balasa dasanang nabikang kasih. Yang mulia Kasapa, jelaskanlah perkaranya kepadaku. Bagaimana seorang bodoh berperilaku terhadapmu? Mengapa seseorang seharusnya tidak ingin melihat, mendengar, atau merasa senang terhadap orang bodoh? Dijawab, Anayang nayati dumedo adurayang niyun jati dunayo seya sohoti samawuto pakupati winayang sona janati sadutasa adasanang. Orang bodoh menuntun pada kerusakan. Mereka terus-menerus menyelaraskan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mereka merasa bangga pada hal-hal yang merusak. Ketika diberi nasihat yang baik dan adil, mereka menjadi marah. Mereka tidak memiliki tata krama, kesopanan, dan pemahaman tentang ucapan dan disiplin yang benar. Oleh karena itu, lebih baik tidak melihat atau bertemu dengan orang bodoh. Ya, jadi kalau ini salah satunya nih, kalau dikasih nasihat yang baik dan adil, mereka jadi marah. Dikasih nasihat, malah kok jadi bela dia, kok jadi nyalain saya. Bisa aja tuh, kita lagi coba kasih nasihat gini-gini, kok jadi nyalain saya, kok jadi belain dia. Gitu. Ya, siapa tuh yang begitu, hayo. Eh, hmm. Itu salah satunya ya, gitu. Oleh karena itu, lebih baik tidak melihat atau bertemu dengan orang bodoh. Sifat-sifat orang bodoh, sekali lagi, mereka menuntun pada bahaya, anayang nayati. Mereka terlibat dalam hal-hal yang tidak berharga. Mereka marah ketika diberi nasihat baik. Mereka tidak memahami disiplin atau winaya. Manfaat tidak bergaul dengan orang bodoh, itu tidak melihat orang bodoh itu sungguh bermanfaat. Sadutasa ada sanam, dikatakan seperti itu. Ya, Jataka, dari Jataka ini menekankan bahwa nilai dari rasa cukup santuti, pentingnya pergaulan dengan orang bijak kalyana mitata, manfaat dari menyendiri weweka, dan bahayanya pergaulan dengan orang bodoh. Nah, bala, sekali lagi, bukan berarti orang tanpa pendidikan, tapi mereka yang dikuasai oleh moha kebodohan batin, loba keserakan, dan dosa kebencian. Mereka bisa pintar secara akademis, tetapi tetap bala jika
ketika hidupnya penuh keserakahan, kebencian, atau pandangan salah. Ya, itu definisi tentang bala yang lain. Jadi orang pintar pun bisa jadi bodoh. Ya, akademisnya tinggi bisa jadi bodoh. Nah, karena kalau kilesanya yang bermain, dikatakan seperti itu. Nah, menghindari bala berarti tidak membiarkan diri terpengaruh oleh perilaku yang tidak bermoral, tidak mengikuti ajakan yang bertentangan dengan dhamma, tidak meniru kebiasaan buruk yang menjerumuskan. Ini yang dibilang asewanaca balanang. Tidak bergaul dengan orang bodoh. Ya, gitu. Jadi kalau dibilang Anda jangan bergaul dengan ini, jangan bergaul dengan itu, harus sesuai apa namanya persyaratannya. Kenapa saya sampai dibilang seperti itu? Dasarnya apa? Jadi Anda akan bisa jadi tahu kalau misalnya nggak ada masalah kok, wah ini ada apa nih? Ada kepentingan pribadi atau memang benar-benar kenyataannya? Ya, Anda harus mengerti ini dengan baik. Kalau kepentingan pribadi karena mungkin dia nggak suka sama orang tersebut, ya Anda jangan terlibat dengan kepentingan itu. Ya, jangan mendukung kepentingannya. Anda harus bijaksana, dikatakan lagi. Menghindari bala berarti tidak membiarkan diri terpengaruh oleh perilaku yang tidak bermoral. Kalau memang orang tersebut tidak bermoral, Anda boleh menghindarinya. Kalau misalnya orang tersebut punya pandangan salah, ya, dan mengajarkan pandangan salah, Anda boleh menghindarinya, ya, atau dia punya kebiasaan buruk yang menjerumuskan, Anda boleh menghindarinya. Nah, itu ciri-ciri dari orang bodoh yang tidak boleh didekati, atau kita tidak boleh berasosiasi dengan orang-orang bodoh itu. Kira-kira seperti itu ya, supaya jelas definisi bodoh secara dhamma, bukan definisinya bodoh berdasarkan saya suka atau tidak suka. Ya, oke, ya demikian penjelasan dari Bante untuk ini tentang bala itu sendiri. Ya, mungkin kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain, untuk yang lain. Jadi banyak sekali definisi tentang bala. Ya, semoga ya kita semua, Anda semua tidak termasuk dalam salah satu kategori bala itu sendiri, dan kalaupun masih ada potensinya, ya masih punya kesempatan untuk menjadi lebih baik, untuk berubah menjadi lebih minimal Anda sudah mengerti bala itu seperti apa. Ketika Anda mengerti, saat itu Anda sudah bijaksana. Tinggal langkah berikutnya bagaimana mempertahankan kebijaksanaan itu sendiri. Ya, terus sampai akhirnya bisa maksimal sehingga Anda bisa dianggap menjadi seorang pandita, seorang yang bijaksana. Oke. Ya, sadu, sadu, sadu.